Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rani, mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi Universitas Haloaleo. Jangan skip dulu, karena dalam video kali ini kita akan mengupas kembali bagaimana perjalanan sensus penduduk Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Oke, penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ratnasari. Saya di sini akan membahas tentang sejarah perjalanan sensus penduduk di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang sejarah perjalanan sensus penduduk di Indonesia, terlebih dahulu kita ketahui apa sih itu sensus penduduk. Nah, sensus penduduk adalah keseluruhan dari proses pencatatan total data demografis suatu negara untuk seluruh penduduk dalam satu periode waktu tertentu. Dalam jurnal Sensus Penduduk Indonesia Populasi 2000 karya Tukiran, pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia dapat dibedakan dalam dua periode, yakni sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1920, pemerintah Belanda melakukan sensus penduduk hanya terbatas pada Pulau Jawa. Sedangkan pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda melakukan sensus penduduk mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dan sensus penduduk pada tahun 1930 adalah sensus modern pertama yang orientasinya untuk mendapatkan data sosial ekonomi penduduk tanpa dikaitkan dengan kebutuhan pajak. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan sensus penduduk Indonesia sebelum kemerdekaan. Lalu bagaimana sensus penduduk Indonesia setelah kemerdekaan? Mari simak penjelasannya. Nah teman-teman, setelah Indonesia merdeka ternyata dilaksanakan kembali sensus penduduk sebanyak 6 kali, yaitu sensus penduduk yang pertama itu dilaksanakan 1961, itu pada bulan Oktober tahun 1961. Pemerintah kembali mengeluarkan Kepres 10 dengan nomor 172 tertanggal 1 Juni 1957. Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Nah, setelah Biro Pusat Statistik inilah Indonesia sebagai negara merdeka menyelenggarakan sensus penduduk untuk pertama kali di Indonesia, yang itu dilaksanakan pada tahun 1961. Kemudian yang kedua itu dilaksanakan pada tahun 1971. Nah, tepatnya pada 30 September sampai 4 Oktober tahun 1971. Cakupan pada sensus penduduk 1971 sudah semakin besar, terlebih setelah bergabungnya wilayah Irian Jaya serta perkembangan transportasi dan komunikasi. Khusus di Provinsi Irian Jaya, karena pertimbangan keamanan dan keterjangkauan wilayah, sehingga hanya dilakukan pencacahan di daerah perkotaan saja. Kemudian yang ketiga, sensus penduduk pada tahun 1980. Nah, dilaksanakan pada 20 September sampai 30 Oktober 1980. Cakupan wilayahnya, pencacahan di sensus penduduk 1980 ini semakin meluas karena mencakup seluruh provinsi Irian Jaya, baik itu wilayah kota maupun wilayah desa, serta bergabungnya Provinsi Timur Timur khusus daerah yang aman. Jadi daerah yang kurang aman tidak dilakukan pencacahan.
Berikutnya adalah sensus penduduk pada tahun 1990, yaitu dilaksanakan pada 15 September sampai 31 Oktober 1990. Nah, sensus penduduk keempat ini yaitu merupakan salah satu pencacahan penduduk dengan cakupan wilayah yang paling luas dan paling lengkap. Hampir semua daerah terpencil, suku terasing atau pulau kecil, Irian Jaya dan Timur Timur dapat dilakukan pencacahan. Sehingga hal ini dikatakan bahwa sensus penduduk pada tahun 1990 ini merupakan sensus yang paling luas dan paling lengkap jangkauannya. Kemudian, sensus penduduk tahun 2000 dilaksanakan pada 1 hingga 30 Juni tahun 2000. Pada sensus ini ternyata ada perbedaan dengan sensus sebelumnya pada tahun 1990. Kenapa? Karena pada tahun 2000 yang dikenal sebagai abad milenium, cakupan wilayah pencacahan di Indonesia tidak lengkap seperti tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena Provinsi Timur Timur itu ternyata memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian, sensus penduduk pada tahun 2010 itu dilaksanakan pada 1 Mei hingga 30 Juni 2010. Pada sensus sensus penduduk tahun 2010 ternyata itu lebih canggih lagi dari sensus penduduk sebelumnya karena telah menggunakan berbagai infrastruktur untuk melakukan pencacahan di lapangan. Kemudian yang terakhir yang baru-baru ini yaitu sensus penduduk tahun 2020, yaitu dilaksanakan pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020. Sensus penduduk pada tahun 2020 itu dilaksanakan secara online dan wawancara. Pelaksanaan wawancaranya dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 31 Juli tahun 2020. Nah, yang menarik dari sensus-sensus sebelumnya, sensus penduduk tahun 2020 ini merupakan yang paling terbaik daripada sensus penduduk yang sebelum-sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa jangkauan lokasi yang sangat luas dan dengan kemajuan teknologi membuat sensus penduduk pada tahun 2020 itu lebih baik dari sensus penduduk sebelumnya. Karena di mana penduduk bisa mengumpulkan data, di mana penduduk bisa mengumpulkan data penduduk secara online. Jadi teman-teman atau penduduk yang ada di luar negeri itu bisa kita lakukan pencacahan secara online tanpa harus mengunjungi langsung tempatnya. Pada tahun ini, tahun 2020, sensus penduduk dapat dikatakan telah menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia dimanapun tempatnya. Bahkan di luar negeri pun bisa terjangkau. Nah teman-teman, itulah tadi sejarah perjalanan sensus penduduk di Indonesia sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.